Jadi kalau bicara masalah Pak Jokowi akan hadir, bila mana diundang, beliau hadir. Akan hadir, pasti. Seperti itu disampaikan. Intens nggak kira-kira dalam persidangan? Sidangnya cukup lama soalnya. Kalau intens kan nggak akan seperti itu. Buat apa dia intens? Nggak mungkin juga dia tiap hari. Kemarin kami hadir di sana menghormati peradilan yang ada. Dan tentu Bapak akan hadir dalam rangka menyampaikan ijazahnya juga. Kenapa saya sampaikan gitu? Karena memang beberapa kali beliau sampaikan, dan ini adalah suatu forum yang sangat terhormat, forum hukum, yang mana nanti tentu dua ijazahnya, ijazah SMA dan S1 itu sudah di kejaksaan. Mungkin beliau juga akan bawa yang SD dan SMP supaya tuntas. Nah, kalau dari Bung Yakub, akhirnya siapkah untuk di-challenge semuanya? Itu banyak sekali hal teknisnya, termasuk juga soal studinya Pak Jokowi sampai ijazah itu keluar. Sangat siap, Mbak. Justru kami sangat bersyukur. Dan Pak Jokowi akan hadir ya? Akan hadir, Mbak. Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi rekan-rekan di Kejaksaan yang nanti akan menjadi penuntut umum, karena mereka sudah sepakat dengan kami, artinya dengan ada tahap 2 ini, bahwa ada tindak pidana di sini. Jadi kami mendoakan, kami berharap pembuktiannya nanti bisa maksimal, sehingga ketika nanti ini disidangkan, ya tentunya penuntut umum bisa mewakili kepentingan kami, korban, untuk mendapatkan keadilan di persidangan. Artinya surat dakwaan itu harus berisi surat dakwaan yang cermat, jelas, dan terang. Ya. Nah, kecermatan itu terkait tentang lokus delikti, yaitu tempat di mana terjadinya tindak pidana, dan tempus, kapan terjadinya tindak pidana. Karena itu akan berkaitan dengan ketentuan hukum mana yang akan digunakan, yang barukah, yang lamakah. Kalau lokus berarti tempat di mana dia melakukan tindak pidana, apakah melalui sarana elektronik. Tadi sudah disebutkan ada pasal 126 terkait dengan penggunaan sarana elektronik. Nah, dari ini maka yang menjadi dasar surat dakwaan dan pembuktiannya ke depan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tentu terkait tentang lokusnya. Lokusnya di mana? Kalau lokusnya itu adalah sarana elektronik, maka itu yang menjadi dasar pencemaran atau penghinaan melalui sarana elektronik. Nah, apakah sarana elektronik yang disebut itu mempunyai autentikitas ya, autentik ya, dapat diklarifikasi melalui forensik digital, bahwa itu benar adanya dari orang yang mengirim. Nanti dari pengiriman itu maka akan disandingkan dengan bukti asli dan keterangan. Jadi nggak cukup dengan bukti asli yang hadir di persidangan itu bendanya, buktinya sertifikat Jokowi saja, tetapi juga Jokowinya hadir, dan orang yang pernah menerbitkan sertifikat hadir, dan juga legalitas, artinya orang yang mengeluarkan itu juga hadir. Nah, kekuatan pembuktian inilah yang akan menjadi kekuatan pembuktian yang autentik dan kuat, saya kira nantinya bisa diajukan oleh jaksa. Kami meyakini, bukan hanya meyakini, tetapi berkali-kali Bapak Insinyur Joko Widodo menyampaikan kepada para relawan juga bahwa beliau akan hadir kok. Artinya begini, kalau terkait ijazah itu sudah pasti, paling tidak tahap keempat kita tunggu setelah adanya putusan selah, ya setelah adanya eksepsi dari teman-teman, atau kalau saat ini kata Bang Yanwar itu adalah perlawanan, ya setelahnya adanya perlawanan tentunya akan masuk tahapan-tahapan berikutnya. Bahwa kemudian yang menarik buat saya tadi Bang Yanwar adalah persoalan Mukidi. Nah, kami tahu arah pembelaan ini jadinya. Kenapa? Bahwa ingin mengurangi alat bukti yang ada sebenarnya. Ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Karena di akun X itu menyatakan ada 5, dan kemudian tetapi kita nggak sadari bahwa tadi yang dibacakan juga adalah di mana ada salah satu stasiun TV yang memang live sifatnya, dan di situ memang ditampilkan foto-foto itu. Nah, ini kan jelas bahwa siapa Mukidi ini, keterkaitan antara satu barang bukti dengan bukti lain kan jelas itu. Bahwa ini keterkaitannya. Sehingga saya menganggap bahwa hari ini juga teman-teman lawyer, kita udah tahu arah pembelaannya kemana gitu loh. Tapi kan sudah tidak ada korelasinya lagi pakai Zoom, itu kan waktu COVID dulu. Ya kan? Memang Zoom ini diperbolehkan jika memang ada alasan. Contohnya, pada waktu di BAP, di kepolisian, dia ada di Indonesia. Setelah di persidangan, ternyata dia sudah di Australia contohnya. Lah, itu
bisa ada alasan. Tapi kalau alasannya dia nggak bisa karena dia keliling Indonesia menemani satu partai, ya nggak bisa dong. Oh. Ya kan? Tapi bukankah itu tidak mengurangi substansi ya? Kan keterangannya sama, orangnya sama. Ya, kita kan harus ditanya orang ini, benar-benar ditanya dan harus berkomunikasi secara fisik. Kita harus lihat apa suasana kebatinannya juga kan. Jadi maksud Anda harusnya nanti Pak Jokowi hadir intens, jangan cuma sekali dua kali hadir di persidangan. Memang bakal berkali-kali. Bakal Karena yang berkali-kali. dilaporkan kan beberapa orang. Apalagi apa namanya perkaranya di-split kan. Karena ini deliknya delik aduan absolut, Oke? maka untuk membuktikan fitnah dan pencemaran nama baik, si pelapor harus hadir. Karena fitnah dan pencemaran nama baik itu kan melekat pada harkat dan martabat seseorang, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ya, ini kan bukan delik laporan ya, tapi karena kualifikasi deliknya adalah delik aduan absolut, maka seseorang yang melaporkan peristiwa pidana dan kemudian sudah melahirkan beberapa tersangka dan sudah ada 2 terdakwa yang berkasnya sudah dilimpah ke pengadilan, meskipun untuk Mas Roy masih dalam proses pra-peradilan, maka secara hukum untuk membuktikan fitnah dan pencemaran nama baik itu, seseorang itu harus didengar dong keterangannya, karena tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Jadi bagaimana kita mau membuktikan pencemaran nama baik dan fitnah kalau yang mendalilkan pencemaran nama baik dan fitnah saja tidak hadir dalam persidangan? Jadi menurut saya pembuktian pidana itu kan adalah pembuktian material. Ya. Dan pembuktian material itu pembuktian yang komprehensif, selengkap-lengkapnya. Meskipun keterangan Pak Jokowi ada dalam berita acara pemeriksaan, tapi kan berita acara pemeriksaan itu kan masih keterangan sepihaknya Pak Jokowi. Oke. Ya, hari ini Pak Jokowi itu adalah ya seorang mantan presiden, tokoh politik ya yang mempunyai kredibilitas politik. Oke. Ya, itu sangat penting bagi seorang Pak Jokowi ketika ya omongannya yang sudah berulang-ulang dan melalui para pendukungnya, melalui lawyernya disampaikan berulang-ulang kepada publik. Kemudian pada saat persidangan beliau diminta hadir, dia tidak datang, tentu itu akan merugikan beliau Untuk secara merugikan politik. kredibilitas politiknya dia ya. Jelas dong. Bung Kozin, bagaimana tanggapan Anda?